Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini di semester 2 kelas 10, saya akan menemani kalian di kelas 10 untuk belajar bersama tentang software raster. Jadi software raster ini yang kita pakai adalah menggunakan program Adobe Photoshop. Jadi untuk memulai program ini bisa kita di desktop ini, nah ini kita bisa klik 2 kali, atau kalau di menu start sini ada fungsi ada program Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan program Adobe Photoshop CC 2019. Jadi nanti untuk prakteknya bisa menggunakan Photoshop dengan tipe yang mana terserah, karena pada dasarnya hampir sama semuanya. Jadi perlu saya ingatkan bahwasanya kalian jangan sampai memaksakan diri untuk menggunakan program terbaru. Nah, memang sih program terbaru itu memiliki keunggulan dan fasilitas yang lebih, tapi harus kita sesuaikan dengan komputer yang kita miliki. Jangan sampai karena kita memaksakan kehendak menggunakan program terbaru, tapi komputer kita nggak ngatasi. Nah, itu kan malah jadinya malah nggak baik. Karena apa? Karena malah nggak bisa dibuat untuk desain, malah laptopnya atau komputernya malah lemot dan sebagainya, akhirnya tidak bisa menghasilkan sebuah karya. Oke, langsung saja di sini. Ini adalah tampilan awal dari program Adobe Photoshop CC 2019. Jadi kalau nanti kalian pakai program yang lain, mungkin maksudnya pakai tipe yang lain, mungkin ada tampilan yang berbeda, tapi pada dasarnya sama, yaitu di sini ada fungsi create new dan fungsi open. Di sini create new. Nah, ini ketika kalau saya klik create new, maka nanti kita mau membuat sebuah desain baru dengan ukuran yang kita tentukan. Jadi mau buat desain apa, misalkan mau buat desain kartu nama gitu misalkan, maka nanti kita klik create new, kemudian ukurannya berapa kita tentukan, itu create new. Kemudian di sini ada open. Nah, di sini open, fungsi open ini adalah fungsinya adalah untuk membuka sebuah file yang pengen kita edit. Jadi misalkan kita tadi sudah punya sebuah file, pengen kita edit lagi, misalkan bisa klik open. Atau pengen membuka sebuah gambar yang pengen kita edit, pengen kita cerahkan, pengen kita rubah ukurannya dan sebagainya, kita bisa menggunakan fungsi open di sini. Oke, untuk ini ada beberapa foto. Ini adalah foto yang pernah saya buka sebelumnya. Oke, kita mulai saja pada menu create new. Oke, kita klik create new di sini. Kita mau membuat sebuah file baru. Di sini sudah muncul. Di sini ada Untitled 1. Ini adalah untuk nama filenya. Jadi misalkan kita mau buat desain brosur gitu, misalkan kita kasih nama brosur, misalkan kita kasih nama brosur 1 gitu misalkan. Ini adalah nama filenya. Kemudian ini di sini ada ukuran unitnya. Di sini ada pixel, inci, senti, mili, poin, inches gitu kan. Nah, yang sering saya gunakan di sini, saya menggunakan sentimeter karena biar mudah untuk pengelolaannya. Kemudian di sini ada lebarnya. Misalkan di sini saya pakai pengen desain dengan ukuran F4. F4 itu lebarnya 21 cm, tingginya 33 cm. Oke, ini saya tentukan, diketikkan gitu kan. Dimasukkan di sini. Kemudian di sini ada resolution. Nah, resolusi ini adalah fungsinya adalah untuk ketajaman gambar. Jadi semakin besar nilai resolusinya, maka akan semakin bagus gambarnya, semakin padat pixelnya. Tapi ingat, maka kapasitas filenya akan semakin besar, dan apabila kapasitas filenya semakin besar, maka kinerja komputer juga akan semakin berat. Nah, defaultnya berapa ya? Ini 300 seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan color mode. Di sini kalau saya klik di sini, ini ada beberapa pilihan. Yang sering dipakai itu adalah CMYK sama RGB. Kalau pilihannya CMYK ini adalah ketika kita mau membuat sebuah desain untuk dicetak. Dan lagi untuk di print, untuk dicetak, kita pilihannya CMYK karena dia gabungan dari 4 warna, cyan, magenta, yellow, sama black. Tapi kalau tidak dicetak, untuk digunakan di media digital, pengen di-upload, pengen ditampilin di proyektor dan sebagainya, maka pilihannya adalah RGB color, ya, RGB color.
Ini gabungan dari 3 warna, red, green, sama blue. Nah ini kemudian kalau sudah seperti ini, di sini ada pilihan warna. Nah ini adalah untuk warna backgroundnya. Jadi misalkan warna backgroundnya di sini pengen warna putih, saya klik di sini, saya ganti warna putih. Saya pilih warna putih di sini, saya klik OK. Kalau sudah, saya pilih create. Nah, ini adalah file lembar kerja baru dengan ukuran lebarnya 21 cm, tingginya 33 cm. Oke, ini adalah ketika saya tentukan filenya tadi. Nama filenya apa? Nama filenya tadi brosur 1. Oke. Berikutnya, ini adalah tampilan awal dari Adobe Photoshop setelah kita tentukan ukuran filenya. Di sini ada namanya menu bar. Menu bar di sini sama dengan program yang lain. Ada file, ada edit, ada image dan lain sebagainya. Di sini hampir sama lah. Kemudian di sini ada toolbox. Nah, ini ada toolbox. Toolbox ini adalah alat untuk mendesain. Jadi di sini kalau diibaratkan petani ini ya cangkul, sabit gitu ya, traktor dan sebagainya diibaratkan. Kalau diibaratkan kopi, wajan, peso, bumbu dan sebagainya itu di sini. Nah, ini toolbox-nya, kompor dan sebagainya di sini. Tadi kalau seorang desainer, ini adalah alat-alat atau tool-tool yang digunakan untuk membuat sebuah desain. Jadi desain alat untuk mendesain itu mana ya, ini untuk alatnya. Kemudian di atasnya sini ada toolbox option. Toolbox option ini fungsinya adalah untuk berkenaan dengan fungsi dari toolbox. Misalkan di sini yang aktifkan move tool. Nah, seperti ini. Maka ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan move tool. Jika saya pilih yang ini, klik di sini, maka di sini berubah fungsinya. Saya klik ini, berubah lagi. Saya klik ini, berubah lagi. Saya klik ini, berubah lagi. Jadi toolbox option ini adalah fasilitas yang tersedia di toolbox yang aktif. Nah, seperti itu. Oke, ini berkenaan dengan tampilan di Adobe Photoshop. Kemudian di sini ada fungsi layer. Nah, ini fungsi layer. Fungsi layer ini adalah digunakan untuk meletakkan objek-objek desain. Jadi sangat disarankan sekali setiap objek itu bertempat pada layar-layar tersendiri. Kalau objek tersebut berada dalam satu layar, maka susah di dalam pengeditannya. Jadi misalkan membuat sebuah kotak warna merah gitu misalkan, maka di sini buat layar baru. Saya contohkan di sini misalkan ada kotak warna merah, kita buat layar baru dulu. Nah, buat layar baru di sini ada fungsi create layar. Kemudian ini saya contohkan pakai ini dulu. Saya buat seleksi, kemudian saya kasih warna ini hitam aja lah boleh untuk contoh. Oh jangan, biar kelihatan warna merah. Oke, warna merah. Dan seleksinya dulu. Nah, di sini oke. Ini kalau tempatnya ini layarnya tersendiri seperti ini, saya bebas. Bisa saya geser ke bawah, bisa saya kecilkan, saya geser ke kanan, ke kiri, bebas. Nggak ada masalah, karena dia bertempat pada layar tersendiri. Ya, ini fungsi kalau kita membuat sebuah objek bertempat pada layar-layar tersendiri. Beda lagi, misalkan ini layar saya hapus dulu, ada tanda sampah, kemudian yes. Misalkan saya buat kotak warna merah, saya tidak buat layar baru, tetap di background ini. Nah, seperti ini. Oke, saya buat warna merah di sini. Saya contohkan, oke. Nah, ini saya tidak bisa ngedit lagi. Ini mau saya geser ke bawah nggak bisa, saya geser ke kanan nggak bisa, saya kecilkan lagi nggak bisa. Karena apa? Karena objek ini menyatu dalam satu layar. Oke, ini adalah pengenalan dasar berkenaan dengan tampilan dari program Adobe Photoshop. Nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya.